playlistnya itu HMP ya, HMP Informatika Unwaha. Jadi ini yang harusnya Anda pakai di tugas. Jadi tugasnya bertahap, mulai dari buat tampilan, setting-setting itu, terus pakai database CRUD, terus kemudian yang terakhir ya join ini ya. Jadi di dalamnya SPWeb dan OOP ada video yang sama. Yang terakhir itu tentang ini, join. Jadi silakan dilihat sendiri, karena Anda lihat sendiri waktunya nggak cukup, kita tinggal 28 menit. Dan itu kurang lebih yang saya buat adalah 2 buah tabel mahasiswa, isinya ini. Tabel mata kuliah isinya ini. Dan ini bisa ditambah ya, kalau mau nambah misalnya mata kuliah baru. Pengenalan SKS disimpan gitu ya. Dan ini muncul di sini, bisa diupdate. Misalnya pengenalan pemrograman kita ganti jadi dasar. Jadi ini yang sudah Anda lakukan. Kalau dihapus ya terhapus harusnya, tapi saya copy dulu. Ini apa, dihapus saja. Ya, harusnya terhapus ya, tapi ini belum ada. Belum saya konekkan. Jadi ini untuk mata kuliah, nggih. Nggak apa-apa, bahasa apa aja pakai. Muncul di mana? Muncul di sini. Nggih. Jadi semester 1 sampai sudah belajar yang namanya algoritma, karena sebelum Anda pemrograman harusnya sudah bisa memahami alur kerja. Jadi sesuatu itu ada alurnya, tidak tiba-tiba. Kayak tadi bagaimana caranya kok bisa muncul, ya nggak mungkin moro-moro muncul. Ya, kita bukan belajar sulap tapi belajar bagaimana sesuatu itu bisa muncul, itu ada prosesnya. Bagaimana sesuatu bisa disimpan itu ada prosesnya. Contoh tadi setelah dimasukkan muncul misalnya. Berarti pertama ada formnya dulu ya, berarti ada input. Kalau mungkin ada Anda tambah ada startnya gitu ya, silakan start. Input berarti ada di formulir ya, input data. Ini formulirnya. Dari input data kemudian ke CRUD yang ada di dalamnya controller ya, tapi lebih tepatnya di storage. Kok storage apa? Store, kok storage ya. Ke store ya. Jadi ini kan sudah, ini mungkin menampilkannya kelasnya namanya mahasiswa. Nah, yang mahasiswa aja yang lengkap ya. Mungkin Anda pakai fungsi create untuk formnya ya. Lalu fungsi store ini untuk memasukkan data ke database-nya ya. Jadi ini store-nya. Nah, yang dilakukan apa setelah ini? Kan dibaca dulu ya di sini. Ada tidak input data tadi, ya kan? Jadi ngecek.
Tulis aja deh. Cek input data. Kita buat lebih sederhana aja biar nggak terlalu panjang. Setelah di input datanya kita cek ada, kita lakukan apa? Validasi ya. Kita validasi. Validasi itu ngapain? Validasi itu mengecek apakah isi dari inputan tadi sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kalau tidak sesuai yang diharapkan ya jangan diteruskan. Ya. Setelah validasi baru dimasukkan ke dalam database ya. Setelah masuk database, kalau sudah masuk database, apakah langsung muncul ya? Enggak kan? Berarti ngapain setelah masuk database? Anda mau apakan? Oh, saya mau buka lagi halaman input data, ya bisa. Ya kan? Berarti tinggal diarahkan ke situ kan? Tapi ketika Anda mengarahkan ke sini, nah Anda bisa membawa sesuatu. Misalnya ini saya hapus ya. Biar lebih lengkap. Lah membawa sesuatunya dengan cara membuat session ya. Lah membuat sessionnya apa? Sessionnya ya pesan. Oh, berhasil atau tidak dimasukkan ke dalam database. Oh, kalau berhasil berarti nanti pesannya muncul. Gitu ya. Seperti tadi update tadi yang muncul ya. Nah, ada tapinya. Lah kenapa datanya di input data ini di formnya? Di formnya kan belum ada apa-apanya. Di form kan isinya cuma ini misalnya tambah mahasiswa ya. Kan cuma ini gitu. Anda mau langsung ke halaman ini daftar, ya bisa. Berarti tidak dikembalikan ke situ tapi dikembalikan ke daftar. Dan itu saya contohkan di sini ya. Misalnya di KRS. Kita milih mahasiswa dulu, mahasiswa ini misalnya. Kita tampilkan KRS-nya ini. Nah, berarti ada daftarnya nih, ada list dari KRS-nya. Dia ngambil mata kuliah, kodenya ini, namanya ini. Saya mau tambahkan mata kuliah untuk mahasiswa ini. Jadi saya tambah mata kuliah. Saya milih nih, mata kuliah apa. Misalnya matematika. Saya tambahkan. Muncul kan gitu. Berarti langsung muncul di sininya. Apa yang terjadi di sini? Nah tadi ini ya. Berarti ini saya hapus dulu. Berarti tidak ke input data, tapi ke display ya. Nah ini ke display apakah urusan dari input ini? Bukan teman-teman. Jadi ini selesai di sini. Ini selesai teman-teman. Selesai urusannya. Urusannya apa? Urusannya fungsi store ini selesai sampai di sini. Ini kan. Sampai mau kemana? Return redirect ke mahasiswa tambah. Mahasiswa tambah itu formulirnya. Kalau mau displaynya berarti mahasiswa saja kan gitu. Ya. Terus kenapa kok bisa muncul? Karena yang memunculkan ya display datanya ini yang memunculkan. Ini yang memunculkan. Kalau datanya berubah ya berubah. Contoh misalnya kalau datanya tadi ditambah muncul kan. Kalau saya hapus gimana? Kalau saya hapus ya hilang. Yang muncul kan ini gitu, bukan nggak ada hubungannya dengan ini gitu. Jadi ketika Anda membuka display data, itu aja prosesnya lagi beda gitu ya. Nah, display data sama kayak tadi.
start dulu ya kan. Terus ngapain? Apakah langsung menampilkan? Enggak kan? Ngecek dulu ada tidak datanya di dalam database. Kalau ada ngapain? Disimpan kan? Dalam variabel data-data tadi disimpan gitu ya. Kalau sudah disimpan, kenapa ngapain? Datanya dikirimkan ke dalam dikirimkan ke tampilan gitu ya. Apa tampilannya? View itu ya. View apa gitu. Kalau sudah, ya biar urusannya tampilan nanti yang melakukan tampilannya seperti apa. Jadi meskipun flowchartnya berhenti di sini ada lanjutannya, sama kayak tadi ya. Flowchartnya tadi berhenti di sana, ya ada lanjutannya. Ketika dia display data ya nggak display begitu saja, tidak cuma menampilkan tapi ada prosesnya di dalamnya, yaitu ngambil dari database. Kalau ada data dari database disimpan terus ditampilkan. Contoh kan ini kan ya. Saya taruh mana ya? Yang menampilkan ini ya. Ini kan ngambil dari database. Kalau ada datanya disimpan di dalam data mahasiswa. Terus dikirimkan ke view. Mana dikirimkannya ini? Koma $data. Berarti $data mahasiswanya adalah bagian dari $data dikirimkan ketika membuka view ini. Jadi ketika Anda membuka view-nya, resource ini mahasiswa indeks. Nah ini manggil nih $data tadi karena dalam kurung kotak mahasiswa, berarti di sini manggilnya $mahasiswa. Ya kan? Jadi untuk tampilan yang menampilkan data yang ngurusi ini untuk mahasiswa ya. Kalau menampilkan data mata kuliah yang ngurusi adalah ini mata kuliah C ini. Dan seterusnya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Boleh kalau tanya. Jadi mungkin belum selesai ini ya. Mungkin karena saya pindah-pindah ngerjakannya ya. Mungkin di tempat di rumah saya sudah selesai, yang di sini masih belum. Yang update deh, yang delete tadi ya, belum bisa di delete. Sebenarnya gampang kok delete. Ya, jadi yang Anda kerjakan ya, join itu yang mana sih? Join itu yang ini ya, mahasiswa dengan mata kuliah itu. Nah, jadi ada tabel mahasiswa. Lalu ada tabel mata kuliah. Anda harusnya sudah belajar di dalam bahasa pemrograman di semester 1 mata kuliah basis data, yaitu relasi. Salah satu bentuk relasi itu, jadi relasi ada banyak ya. Contoh, ada relasi anggap aja ini departemen. Ini atau gampangnya ya, kita buat gampang deh, fakultas wes.
fakultas sama mahasiswa. Hubungannya apa? Jenis hubungannya apa? Satu fakultas bisa diisi oleh banyak mahasiswa. Satu mahasiswa cuma bisa ngikuti satu fakultas, berarti hubungannya adalah one to many. Cara buat one to many gimana? Cara buat one to many gimana? Apakah NIM-nya mahasiswa ditaruh di fakultas? Di dalam baris-baris kode fakultas? Hah? Apakah menghubungkan mahasiswa dengan fakultas one to many ini berarti NIM-nya mahasiswa ditaruh di dalam tabel fakultas? Enggak ya, tapi lebih tepatnya kode fakultas yang ditaruh di tabel mahasiswa. Mungkin ada yang tanya, Pak, kenapa nggak fakultasnya ditulis saja di dalamnya mahasiswa? Ada yang tanya gitu nggak? Ada yang tanya gitu? Ya, ada yang tanya gitu. Ada beberapa alasan kenapa kok dibuat tabel sendiri fakultasnya, kenapa nggak ditulis di mahasiswanya langsung. Yang pertama adalah fakultas itu mungkin punya data yang banyak, bukan cuma kode. Ya, misalnya FTI kodenya 02. Bukan cuma kode, bukan cuma nama, namanya Fakultas Teknologi Informasi. Tapi mungkin ada data yang lain, misalnya dekannya siapa, akreditasinya apa, status akreditasi terakhir itu kapan. Ya, berarti berlaku sampai kapan. Jadi dari kapan ditentukan akreditasi, misalnya 4 tahun kemudian, berarti kapan berakhir. Jadi banyak data yang disimpan di dalam tabel fakultas. Betul? Apakah kalau semua tadi diisikan ke dalam mahasiswa itu sesuatu yang nggak sia-sia? Berarti mahasiswa misalnya Budi Hartoyo, fakultasnya apa? Maka dituliskan di situ. Fakultasnya kodenya 02. Fakultas Teknologi Informasi. Dekannya Tholib Haryono. Terus akreditasinya baik sekali. Diakreditasinya 2023. Berarti berakhir akreditasinya tahun 2027. Bulan sekian gitu ya. Apakah ditulis semua ke dalam mahasiswa? Wajar enggak? Kenapa? Karena nanti semua mahasiswa punya itu. Semua mahasiswa punya banyak data tadi yang percuma diulang-ulang. Efeknya diulang-ulang tentunya memenuhi storage, penyimpanan. Dan masalah kedua yang timbul adalah apa? Kalau nama fakultasnya tiba-tiba ganti, mungkin nggak nama fakultas ganti? Mungkin. Anda prodi Anda sebelumnya namanya Teknik Informatika, sekarang jadi Informatika saja, ganti nama. Ya kalau ganti nama, mahasiswa Informatika itu sudah ada 2000 anggap aja gitu. Harus ganti satu-satu gitu. Apakah seperti itu? Kalau dekannya nanti ganti satu-satu gitu. Karena itu dibuat seperti ini teman-teman. Jadi kalau dekannya diganti ya cuma yang di dalam tabel fakultas saja yang diganti, yang di MHS nggak perlu. Di MHS cuma ada kodenya saja. Kode dari fakultasnya, gitu kan? Paham ya? Paham. Mungkin itu penjelasan one to many. Nah, kalau many to many ini contohnya, mahasiswa, satu orang mahasiswa bisa mengikuti banyak mata kuliah, betul? Satu mata kuliah bisa diikuti banyak mahasiswa, betul. Ini many to many. Lah many to many itu menghasilkan tabel baru teman-teman, berarti di tengahnya nanti muncul tabel gitu. Karena nggak mungkin kayak tadi ya, kode fakultas dimasukkan ke mahasiswa, nggak mungkin kode MK dimasukkan ke mahasiswa. Kenapa? Nanti banyak. Apakah NIM-nya dimasukkan ke MK? Ya enggak, nanti banyak. Solusinya adalah ada tabel lain gitu ya.
tabelnya ini. Anggap aja namanya adalah KRS itu tadi. Apa isinya KRS? NIM-nya mahasiswa dimasukkan sini. Jadi mahasiswa dengan NIM ini mengikuti mata kuliah ini dari mana? Ini kode dari mata kuliahnya. Gitu. Mahasiswa ini ikut mata kuliah ini. Tambahannya ya bisa dikasih tambahan nilainya berapa, misalnya mata kuliah itu nilainya berapa nanti. Berarti ada nilai. Paham? Paham deh. Misalnya Anda buat, oh diikutinya semester berapa, bisa tambahin lagi semester, cuman nggak cukup ya. Semesternya berapa, diikuti mahasiswa tersebut ketika semester sekian. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi semester depan ikut lagi karena dia nggak lulus. Ya. Atau dia ngulangnya di semester pendek. Jadi mata kuliah bisa dilakukan bukan cuma di semester 2 saja misalnya. Bisa di semester lain. Paham ya? Paham? Jadi ini adalah contoh tabel yang dihasilkan dari many to many. Gitu. Dan ini adalah perwujudannya ya. Jadi setiap mahasiswa ini beda-beda KRS-nya. Ini yang diikuti oleh mahasiswa B ini adalah bahasa Arab. Yang diikuti oleh mahasiswa A adalah bahasa Inggris. Yang diikuti oleh mahasiswa C adalah belum ada ya. Bisa kita tambahkan sendirilah apa. Gitu ya. Paham ya? Ini masih bentuk sederhananya ya teman-teman. Belum ada tadi semesternya, belum ada nilainya ya, nggak ada ya. Jadi bentuk sederhananya minimal bisa menghubungkan tabel mahasiswa dengan mata kuliah. Oke? Kenapa saya ceritakan ini? Bentar, saya matikan dulu.